Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, materi yang saya persiapkan untuk kegiatan simposium kita, keheningan dan makna spiritualitas Kristen dalam menghadapi trauma kehilangan orang terkasih. Nah, ini sebetulnya adalah riset bersama saya dengan mahasiswa program Pascasarjana di kampus kami. Orangnya sebetulnya akan datang, tapi karena lagi magang di Gereja Toraja Palu, Sulawesi Tengah, tidak bisa datang, dan saya sendirian. Ini sistematika dalam paper itu, atau paper yang saya siapkan, pendahuluan metode pembahasan topik, ada beberapa poin di situ, lalu kesimpulan. Sekitar 7.000 kata, kalau saya tidak salah. Nah, di bagian berikutnya, Kak. Nah, di bagian pendahuluan, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara, lihat ya, ada foto pemuda di jembatan itu. Di media sosial sangat sangat mendapat atensi masyarakat. Dan mungkin foto ini ya bisa memberikan insight kepada kita bahwa kurang lebih keheningan sang pemuda ini ya, itu gambaran dari apa yang saya ingin katakan. Nah, di sini saya ingin katakan bahwa bagaimana keheningan yang lahir dari trauma kehilangan itu dapat ditransformasi menjadi ruang spiritual yang bermakna. Pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana spiritualitas Kristen menyediakan kerangka teologis dan pastoral yang memungkinkan individu untuk menemukan makna di balik penderitaan dan mengalami pemulihan holistik. Berikutnya, tesis statement dari tulisan saya bahwa spiritualitas Kristen memiliki kemampuan untuk mentransformasi keheningan traumatis yang dialami individu akibat kehilangan orang terkasih menjadi keheningan yang bermakna melalui proses penemuan makna. Berikutnya, metodenya ada penelitian pustaka terkait dengan beberapa tulisan dari Howard Klinebell, kemudian Sally Rembo, Elizabeth Kubler-Ross, David Kessler, dan Dorothy Solé. Nah, ada 7 responden yang dalam penelitian wawancara kami temukan, dan itu nanti akan kami paparkan juga dalam paper yang lengkap. Berikutnya, Kak. Nah, ini kami temukan data dari 7 responden tadi. Jadi proses penemuan makna atau finding meaning dalam trauma kehilangan. Jadi ada tahapan pemberontakan menuju penerimaan, kemudian rekonstruksi identitas dan tujuan hidup, kemudian transformasi pemahaman tentang kepemilikan dan keabadian, lalu yang keempat penemuan makna melalui penderitaan sebagai pembentukan karakter yang Kristus mau, kemudian yang kelima makna sebagai panggilan melayani. Jadi dari 7 responden itu ada 2 yang pendeta, kebetulan. Jadi poin nomor 5 ini muncul dari respon yang pendeta. Kemudian yang keenam, integrasi pengalaman dalam rencana pemeliharaan Allah. Berikutnya, nah proses menemukan makna itu ternyata dari 7 responden itu kami mau mengatakan itu tidak bersifat linear, melainkan siklikal. Jadi mengalami kemunduran, ya, bahkan penolakan, bahkan seringkali pemberontakan yang muncul. Nah, sebelum mencapai terobosan spiritual, itu dari responden yang kami temukan ya. Kemudian penemuan makna itu sendiri berarti mentransformasi penderitaan menjadi sumber kekuatan dan tujuan hidup yang baru dalam kerangka spiritualitas Kristen. Dan yang menarik, spiritualitas itu kan kata kuncinya adalah pengalaman atau experience.
Jadi dari pengalaman itu kemudian ada upaya untuk melakukan transformasi. Berikutnya, keheningan dalam perspektif teologi spiritualitas. Nah, dalam tradisi spiritualitas Kristen ada 3 poin di situ. Yang pertama, keheningan merupakan ruang batin di mana manusia membuka diri untuk mengalami kehadiran Allah secara personal dan transformatif. Kemudian yang kedua, keheningan berfungsi sebagai dimensi kontemplatif yang memampukan manusia untuk mengintegrasikan luka batin dengan kasih Allah. Lalu yang ketiga, keheningan adalah undangan manusia berhenti melawan rasa sakitnya dan mulai memeluknya dalam terang iman. Jadi memeluk rasa sakit. Berikutnya, nah dari seorang mistikus, Dorothy Solé, ada beberapa poin yang menarik dalam materi yang saya siapkan. Menurut Solé, ego adalah daya yang membuat orang terisolasi dan tidak mampu terhubung dengan orang lain. Jadi ada masalah pada ego. Nah, menurut Solé, seseorang harus melepaskan egonya dari kecenderungan untuk berfokus pada diri sendiri yang menjauhkan seseorang dari Allah. Lalu dari Solé juga, ketika bicara tentang keheningan, maka ia adalah ruang mistik untuk melepaskan ego dan berjumpa dengan Allah yang turut merasakan kesedihan yang manusia alami. Jadi memang ini agak debatable, teman-teman ya. Jadi ego itu di satu sisi positif karena setiap kita punya ego, tetapi juga ada ego-ego yang sangat destruktif. Dan itu yang perlu ditelisik lebih jeli ketika kita menemukan orang-orang yang mengalami persoalan-persoalan traumatik. Berikutnya. Nah, menurut Elizabeth Kubler-Ross ada 5 tahap berduka. Yang pertama penolakan, kemudian kemarahan, yang ketiga tawar-menawar, lalu yang keempat depresi, lalu yang kelima penerimaan. Nah, yang menarik dari pendapat David Kessler, ia menambah tahap ke-6 dari pendapat Elizabeth Kubler-Ross, yaitu finding meaning, ya, menemukan makna. Nah, tahap ke-6 ini menuntut suatu tindakan aktif yang maksudnya adalah melangkah ke depan, di mana seseorang harus rela melepaskan masa lalu atau letting go dan berani berpamitan pada kehidupan lama dan menerima kehidupan baru, termasuk juga pada kerapuhan diri. Ya, bahwa kita itu ternyata bisa sakit, ternyata tubuh kita bisa digerogoti dengan macam-macam penyakit. Itu maksudnya. Berikutnya. Nah, sementara itu dari Sally Rainbow dalam Theology of Remaining, proyek Rainbow, ya, seorang teolog trauma, adalah membangun sebuah teologi yang berani untuk tetap tinggal, remain, di ruang tengah yang tidak nyaman antara kematian dan kebangkitan. Ini nanti sangat terkait dengan teologi liturgi. Jadi kita itu seringkali Jumat Agung langsung Paskah, padahal sebetulnya yang paling penting itu adalah Sabtu itu, ya. Jadi tradisi Protestan kadang-kadang penuh kepalsuan gitu loh. Karena kita langsung Jumat Agung sudah terbayangkan Paskah. Padahal bagi teologi trauma, Sabtu Sunyi itu adalah bagian kita menerima ini, remain tadi, ya, yang tidak nyaman di antara kematian dan kebangkitan. Dan di situ Rainbow kemudian mengutip terkait dengan peranan Roh Kudus sebagai saksi yang tetap tinggal di tengah kematian. Jadi kalau orang lain meninggalkan Yesus, yang tetap tinggal bersama Yesus dalam kematiannya itu adalah nafas atau roh itu. Nah,
Yang menarik juga, Rembo mencoba mengkritik teologi Calvinis. Dalam teologi Calvinis, tubuh Yesus yang naik ke sorga adalah tubuh yang tanpa bekas luka. Dan rupanya itu bermasalah. Ya, jadi Rembo berpendapat bahwa penghapusan luka-luka menciptakan sebuah teologi yang tidak mampu menghadapi realitas trauma. Kemudian Rembo mengartikulasikan kritiknya terhadap teologi Calvin. Ia mengusulkan sebuah jalan lain dalam merespon luka, sebuah jalan yang berakhir pada penerimaan atas luka yang masih ada, luka yang tak kunjung pergi. Jadi trauma itu adalah luka yang tak kunjung pergi. Dalam berteologi, orang yang trauma itu memang tidak bisa disembuhkan. Itu seringkali percakapannya begitu. Jadi luka yang tak kunjung pergi. Nah, secara pastoral, Rembo menekankan bahwa penerimaan realitas traumatis yang masih ada pada seseorang merupakan wujud kesembuhannya. Jadi kalau mau sembuh, ya terima traumamu, terima kerapuhanmu gitu loh kira-kira. Jadi jangan lari dari kerapuhan kita. Berikutnya, Kak. Nah, pengalaman berduka sendiri bukan sekadar momen trauma yang harus dilewati, melainkan ruang refleksi mendalam di mana seseorang diundang untuk mendalami makna eksistensi dan ketergantungan kepada Tuhan. Nah, berduka itu sendiri ada 3 poin. Yang pertama, medium penyangkalan diri yang otentik. Jadi ada penyangkalan diri yang palsu, ya, tapi juga ada penyangkalan diri yang otentik. Yang kedua, memungkinkan seseorang untuk lebih sepenuhnya menyerahkan diri. Lalu yang ketiga, mengikuti jalan kehidupan yang dimaui oleh Allah. Sekalipun apa yang dimaui oleh Allah itu ya nggak ada orang yang tahu. Semua kita sedang mencari. Dan makanya masing-masing kita sebetulnya adalah teolog dalam arti sebagai pengalaman keseharian kita. Yang berikutnya. Nah, ini bagian-bagian terakhir. Bagaimana kita mengintegrasikan keheningan dan makna sesuai dengan janji tulisan ini. Finding meaning adalah proses di mana dialog internal, karena nanti paper ini juga menggunakan teori ini dialogical self theory. Hanya tidak muncul di sini, tapi di paper yang utuh itu ada dialog atau diskusinya. Jadi dialog internal mencapai tingkat integrasi yang lebih tinggi berupa harmoni baru tentang kehidupan dan tujuan eksistensial termasuk tentang kematian. Jadi ada harmoni-harmoni baru ketika kita mencoba menerima luka sebagai sesuatu yang tak kunjung pergi, menerima trauma sebagai sesuatu yang melekat pada diri kita, setiap kita, ya, sesuatu yang embeddedness, ya, tidak perlu kita tolak, tidak perlu kita katakan tidak, tapi justru penerimaan itulah yang membuat kita mencapai integrasi yang lebih tinggi secara spiritual. Berikutnya. Nah, penyintas, siapapun ia, dipanggil mempertahankan dialog internal yang sehat di tengah trauma yang tak kunjung pergi sepenuhnya. Kesembuhan bukan berarti satu suara mengalahkan yang lain atau trauma sepenuhnya hilang, melainkan berbagai suara dalam diri, termasuk suara luka yang permanen, dapat hidup berdampingan dan bahkan saling memperkaya dalam keheningan yang transformatif. Jadi banyak orang yang menolak luka, padahal luka itu bagian dari dirinya, atau menolak kerapuhan, padahal kerapuhan itu bagian dari kemanusiaan kita. Justru itu tidak akan pernah membuat seseorang mengalami kesembuhan. Jadi kalau mau mencapai itu tadi, kesembuhan, menerima, ya, dan berdampingan. Bahkan itu sebagai bagian dari cara kita memperkaya hidup yang memang tidak baik-baik saja, ya. Hidup itu selalu seperti itu. Nah, di bagian kesimpulan, pengalaman kehilangan melahirkan keheningan yang pekat. Saking pekatnya, ya, pada akhirnya memang kita akan berbenturan dengan misteri, ya. Mungkin
Saya kemarin waktu jalan naik kereta 10 jam dari Surabaya ke sini, memang paper ini kayaknya sambil kerja di atas kereta itu ada bagian yang harus dipikirkan ulang juga ya, tentang keheningan yang pekat itu ya. Pada tadi yang saya sempat tanya kepada pembicara utama kita soal itu mistagogia itu. Jadi pada misteri Allah yang memang tidak bisa kita jelaskan. Mau pakai cara apapun, perspektif apapun, teori apapun, ilmu apapun, kayaknya lewat semuanya kalau sudah bicara tentang mistagogia. Tapi yang menarik kalau Romo Niko Syukur Dister yang baru meninggal ya 2 minggu lalu, dalam bukunya Mistagogia itu dikatakan mistagog. Jadi kita itu semuanya adalah mistagog, penghantar pada misteri Allah. Semua kita adalah mistagog, penghantar pada misteri Allah. Lewat kehidupan kita tentunya. Nah, keheningan yang dipenuhi oleh kesedihan, rasa tidak berdaya, dan pertanyaan tentang makna kehidupan. Jadi pengalaman kehilangan melahirkan semuanya itu. Termasuk juga ya mungkin karikatur ini. Bapak Ibu ya yang perokok-perokok itu ya. Itu ada jejak-jejak sendal, motornya di samping sebelah sana. Lalu ada puntung-puntung rokok di situ. Dan menariknya ada ya videonya itu ya. Mungkin maksudnya mau mengabadikan momen jembatan itu, tapi menjadi cerita yang menarik ketika ada pemuda yang akhirnya jam 10 kelihatan, lalu jam 13 dia sudah di bawah jembatan itu. Itu mungkin keheningan yang pekat yang nggak tahu lagi, mungkin hanya dia dan Tuhan yang tahu. Yang terakhir, slide terakhir. Slide terakhir, nah dalam perspektif spiritualitas Kristen, keheningan tidak selalu bersifat destruktif. Ia dapat menjadi ruang sakral, di mana individu berjumpa dengan Allah dan perlahan menemukan makna baru di balik penderitaannya. Asal kita tidak pernah menolak kerapuhan itu. Jadi justru kita berdamai dengan kerapuhan itu. Sehingga dia menjadi sebuah pengalaman sakral bersama sang misteri yang sulit untuk kita jelaskan di mana dia sekarang. Tapi yang misteri itu ada di sekitar. Mungkin itu paper saya, Bapak Ibu. Saya terbuka untuk dipertanyain, ditanya. Iya, mungkin saya tidak bertanya tapi merespon ya. Memang agak susah membayangkan logos itu tapi tanpa kata. Itu kan problemnya gitu. Kalau kita bicara apalagi teologi Protestan kan kata terus gitu. Sementara sebenarnya bahasa yang lebih menyentuh itu atau lebih berbobot kan bahasa tanpa kata itu. Sehingga yang lebih populer kan sekarang teologi apofatis gitu ya. Teologi negatif, teologi tanpa kata itu. Iya. Nah, kalau dalam praktisnya dalam bergereja, kira-kira ruang-ruang seperti apa yang bisa ada? Mungkin kalau di tradisi Katolik ada ruang doa gitu ya, ada ruang hening. Tapi kalau di Protestan kayaknya gimana kita membayangkan itu, Pak Jon? Iya, saya sering bilang juga sama mahasiswa saya ya. Kalau di STFT Inti Makassar tuh hampir tiap hari ibadah. Sampai-sampai saya juga komplain. Ini kapan kalian waktunya belajar gitu. Kalau ada ibadah tiap hari kampus, lalu ibadah angkatan, ibadah apa lagi? Kamar, ya toh, asrama. Hampir tiap hari ibadah. Kapan waktunya untuk me time kalau yang saya bilang gitu ya. Waktu menyendiri, waktu sepi, waktu hening. Ya, terlalu gaduh kita itu ya, membayangkan teologi kita. Tapi ya begitulah, kita bisa omong di kelas tapi enggak juga berubah. Tetap saja ibadah berjalan seperti ya itu gitu loh. Gaduh dan seterusnya. Mungkin itu pekerjaan rumah kita, Pak ya. Iya. Di gereja saya aja juga sama. Coba kita lihat GPIB. Tiap hari ibadah. Jadi kalau enggak ibadah rasanya enggak sempurna kali ya. Apa pertemuan dengan Tuhan itu. Padahal bisa banyak cara. Memang kadang-kadang kita harus jujur ya, ada dimensi lain sih. Karena saya pernah jadi pendeta di jemaat ya.
Memang kalau sudah bicara pendeta di jemaat itu dimensinya lain. Kebutuhan finansial, bagaimana menggaji ini, kalau nggak ada pemasukan repot. Jadi makanya ibadah harus diada-adakan. Banyak modelnya yang diada-adakan. Karena kita sudah di kampus, jadi kita bisa kritik teman kita, tapi lo juga sama dulu. Saya jadi pendeta jemaat itu 8 tahun di Kalimantan Barat itu. Sama juga mengalaminya. Mungkin gitu Pak. PR kita Pak. Ya, boleh Pak. Ya, menarik ya Pak ya. In the search of meaning ya. Saya karena ini konteks bioetik, saya ini terus terang untuk mencari makna melalui proses keheningan itu memang saya mau coba bawa dalam ranah praksis Pak, karena saya orang praksis benar. Jadi gini, kita sebagai orang praksis selalu in the search of meaning pasti rujukan kita Viktor Frankl in the search of meaning ya. Artinya logoterapi, artinya ada dialektika antar dua individu. Padahal ini kan bicara tentang reflektif pribadi ya. Tadi saya mau coba sebenarnya mau dalamin terkait dengan studi terhadap 7 orang itu gitu ya. Karena dari sisi praktis bahwa untuk menyampaikan bahwa seseorang itu telah menemukan meaningnya, itu kan berarti ada alat ukur atau alat uji melalui satu metodologis yang di luar gitu. Jadi artinya logoterapi selalu ngajarin kita bahwa kita menjadi cermin daripada pendamping pastoral itu menjadi cermin dari orang yang ini. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa orang itu yang kita layani itu sudah mendapatkan pemaknaan yang baru terhadap problematika dalam hal ini tentang trauma ya Pak ya. Nah di dalam studi 7 orang itu kira-kira bagaimana kita memverifikasi terdapat perubahan ya. Perubahan kan meaningnya kan pasti sama ya. Mau logoterapi mau reflektif ada pemaknaan baru terhadap proses ya dalam hal ini konteks trauma ya. Nah kira-kira pada studi Bapak ini 7 responden itu kira-kira apakah pemaknaan dari 7 orang itu tadi kan ada menarik 2, ada yang teolog, ada pendeta, ada yang mungkin non pendeta ya. Nah sehingga kan ini menarik nih variabelnya respondennya berbeda nih. Kalau untuk teolog saya mungkin tidak menemukan kesulitan bahwa dia akan melalui perenungan pribadi dia akan kemudian mendapatkan makna yang baru ya. Tapi kemudian yang non itu, yang non teolog atau yang tidak berinteraksi secara dalam mencari makna itu ya. Kira-kira dalam studi yang Bapak itu yang Bapak lakukan itu kira-kira apakah mereka menemukan makna yang baru dengan ini? Bagaimana cara mereka melakukan refleksi-refleksi itu, Pak? Gitu. Coba tadi Kak bisa geser ke tadi yang 7 responden Kak. Ya. Di depan tadi. Kalau saya tidak salah tadi ada 6 ini ya, 6 pergeseran ya dari yang sebelum ke ya yang ini tadi Kak, yang tadi itu. Ya, ini 6 poin ini 5, 6 ini 2 orang pendeta. Jadi yang 5 ini pendeta Gereja Masih Injili Timor, Gemit. Lalu yang 6 ini pendeta Gereja Toraja. Yang sisanya 1, 2, 3, 4 ini dari pengalaman warga jemaat. Nah, itu. Jadi memang nanti kalau lihat di paper yang utuh itu bisa kelihatan karena saya kutipkan langsung pernyataan-pernyataan mereka. Tapi kalau memang ini jadi tertarik ya mencari apa tadi itu? Mengukurnya bagaimana begitu ya? Karena kan kalau Viktor mencari in the search of meaning kan rujukan kita pasti Viktor Frankl. Logoterapinya. Logoterapinya yang verify kita. Artinya pendamping pastoral. Nah, ini akan jadi menarik, akan sangat menarik karena orang sakit itu diminta untuk melakukan reflektif diri sendiri dan sehingga even pun asumsi saya atau hipotesis saya kita memiliki satu metode, kita akan menawarkan satu metode kepada pasien atau kepada orang tersebut ya, orang tersebut itu kemudian ada suatu resources yang kita kasih dan kemudian dia akan melalui resources yang kita berikan dia akan menemukan makna itu sendiri. Jadi bukan pendamping pastoralnya, ini cukup menarik nanti, cukup menarik kalau kita temukan asal kita bisa tanda kutip metodologinya kita bisa kuantifikasi, bisa bukan seragamkan ya, tetapi kemudian kita buat ada resourcesnya sehingga betul-betul ya ini jadi bahan reflektifnya dia gitu. Kalau ini metode secara kualitatif. Ya, maksud saya gini Pak,
eh, kalau dalam percakapan teologis kita bisa ngukur, tetapi kemudian kalau ini kita bisa teruskan dalam ranah praksis, ini kan dari data ini, dari 6 transformasi ini kan nggak terlalu berbeda jauh dengan yang ditemukan juga Kubler-Ross dan juga Kessler kan tinggal ngikutin ya. Artinya ini sama. Viktor Frankl juga bilang bahwa dalam keheningan itu akan ada penarikan, distance. Itu teorinya Viktor Frankl, betul. Hampir sama ya. Jadi memang apa yang ditemukan dari studi Bapak juga sebenarnya mengkonfirmasi apa yang juga pernah ditawarkan oleh Viktor Frankl. Tapi menariknya yang disampaikan Bapak itu tidak membutuhkan dialogis. Nah ini keterbaruannya yang saya rasa, yang untuk kita praksis ini menjadi perspektif baru, Pak. Cuman kita belum menemukan bagaimana kita menawarkan resourcesnya. Kalau kita bisa menemukan atau bisa mendalami bagaimana kita ngajarin, atau dalam tadi Pak yang bilang bagaimana kita ngajarin pasien itu atau korban atau apapun itu untuk bisa reflektif, untuk bisa meditasi, itu kan lebih ke arah begitu ya. Kalau misalnya pada tanpa ini, itu akan jauh lebih baik. Nah ini yang mungkin tawaran ke bioetiknya ke sini, Pak. Mungkin kalau kita dalami ini. Saya pernah nulis juga tentang Viktor Frankl, tapi di mana ya? Saya lupa, udah lama sekali itu. Betul. Tapi mungkin nanti Pak, di papernya bisa kelihatan juga. Walaupun saya tidak terlalu menjanjikan ya, karena saya harus baca ulang lagi yang Bapak maksud itu. Tapi saya akan perhatikan Pak, siapa tahu saya akan tambahkan nanti di paper. Ya. Saya kira cukup ya? Ya, saya pikir cukup ya. Kita harus terus bergerak.